ini setidaknya dapat ketemu sama saya minimal 1 kali ya, seperti itu. Maksud saya ketemu online. Kalau misalnya kita memungkinkan untuk ketemu atau bimbingan di kampus, mungkin akan saya lakukan nanti ketika pertemuan ke-13, 14, 15. Terakhir itu baru kita mungkin akan bimbingan di kampus. Ya. Nah, kalau teman-teman yang memang kondisi saat ini ada di luar daerah, ya kita akan bimbingannya secara online. Nah, kita masuk ke kelas diagram, teman-teman. Sebentar. Teman-teman sudah ada ngecek Google Classroom kah hari ini? Saya sudah ada ngupload untuk UTS. Jadi UTS-nya nanti saya sepakati adalah individu ya teman-teman ya. Untuk proyeknya adalah proyek individu. Jadi scope-nya kita buat kecil aja. Yang jelas semua teman-teman secara individu itu akan membuat satu-satu kayak gitu. Nah, ini adalah proyek untuk UTS, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa cek nanti. Teman-teman akan membuat analisis kebutuhan sistem, kemudian dilanjutkan dengan membuat use case diagram, selanjutnya membuat naratif use case, dan yang terakhir adalah PPT diagram. Nah, kemudian untuk topiknya saya coba batasi aja dulu untuk sistem informasi penjualan barang atau pembelian barang, inventory barang, absensi dan penggajian, itu kita gabung jadi satu, ada proses absen, semua proses untuk mendapatkan gaji. Dan yang kelima itulah topik yang terkait dengan perancangan di kerja praktik. Jadi bagi rekan-rekan yang sekarang angkatan 18 sedang menempuh kerja 19 misalnya sedang menempuh kerja prakteknya itu bisa dijadikan topik untuk OOAD kayak gitu. Jadinya biar sekali jalan ketika membuat perancangannya, teman-teman sekali jalan buat bab 4 sama bab 5 kerja prakteknya. Nah, itu untuk UTS. Dan deadline untuk UTS-nya adalah 30 November, teman-teman, itu masih jauh ya. 30 November. Kemudian dikerjakan secara individu dan minimal 1 kali asistensi. Jadi, teman-teman nanti akan ada nilai untuk asistensi ya. Asistensi itu adalah proses untuk responsi atau bimbingan seperti itu. Jadi tugasnya teman-teman baru diakui sebagai tugas setelah melewati 1 kali responsi atau bimbingan. Nah, kalau melihat di kelas kita ber-71, jadi saya akan ketemu dengan 71 mahasiswa untuk bimbingan UTS-nya. Nah, teknisnya kayak gimana? Nanti akan kita atur di grup. Teman-teman silakan meluangkan waktu. Kemungkinan saya akan membuatkan polling. Jadi ada jam-jam tertentu saya melakukan asistensi. Misalnya saya akan asistensi di hari Selasa atau di hari Kamis atau di hari Jumat, misalnya selama 3 hari itu. Nah, teman-teman yang kiranya bisa hari Selasa malam gitu misalnya, saya sediakan slot jam ya teman-teman, daftar di sana sehingga kita bisa data lah siapa yang sudah dan siapa yang belum dapat asistensi. Nah, seperti itu sih kurang lebih teman-teman untuk UTS. Jadi itu individu, nah teman-teman bisa mengerjakan sendiri-sendiri. Minimal untuk jumlah use case saya batasi ya. Teman-teman untuk use case-nya jangan terlalu banyak, ya, maksimal itu 5 use case. Karena ini bukan proyek kelompok, ini adalah proyek individu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut dulu ke ini ya, kelas diagram. Jadi ketika kita bicara kelas diagram, teman-teman mungkin masih ingat minggu lalu kita bicara tentang sequence diagram, yang mana dari boundary itu masuk ke controller baru masuk ke model atau ke entity. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah entity-nya. Atau
kurang lebih, biar teman-teman mulai ke gambar, kelas diagram itu adalah tabel-tabelnya ataupun basis datanya. Oke. Jadi kelas ini menggambarkan struktur dan deskripsi kelas. Seperti itu. Jadi kelas itu punya nama kelas, kemudian punya atribut-atribut, dan punya operation. Misal ya, kalau kelasnya namanya adalah kelas mobil, gitu. Maka atribut dari mobil adalah bannya, pintunya, kaca spion, kemudian mungkin punya apa ya, mungkin punya antena kali ya, misal. Sedangkan operation dari mobil itu atau metodenya adalah kurang lebih ya, itu adalah maju, kemudian bisa mundur, belok kanan, dan juga belok kiri, dan juga bisa rem ya, yang paling penting. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dibayangkan teman-teman ada class name, itu adalah nama kelasnya, kemudian atribut itu adalah komponen-komponen atau bagian-bagian yang dimiliki, kemudian ada operation. Kita coba contoh yang lain. Misalnya kita punya kelas mahasiswa. Atribut dari mahasiswa adalah, ayo siapa mau bantu? Atribut mahasiswa apa aja? Ya, saya dengar kok bisik-bisik teman-teman ya. Atribut mahasiswa adalah name, nama, ya prodi ya. Oke. Apalagi selain prodi? Alamat nih. Plus dosen PA. Nah, ini adalah atribut-atribut yang dimiliki oleh siswa. Jadi mahasiswa itu punya name, punya nama, punya prodi, punya alamat tempat tinggal, kemudian punya pembimbing akademik. Seperti itu. Sedangkan operation dari mahasiswa, ya mahasiswa bisa melakukan DRS, terus mahasiswa bisa ambil matkul, dan lain-lain. Jadi operation dari mahasiswa ini ya apa aja tingkah laku yang bisa dilakukan oleh mahasiswa tadi. Itu operation. Sedangkan atribut-atributnya adalah apa saja atribut atau deskripsi yang dimiliki oleh mahasiswa tadi, sehingga dia menjadi mahasiswa. Kayak. Nah, ini nama kelas adalah suatu penanda dari sebuah representasi grafis dari kelas. Itu adalah nama dari kelas tersebut. Kemudian untuk atribut adalah properti dari sebuah kelas. Seperti saya jelaskan tadi, properti dari mahasiswa apa aja. Properti menggambarkan objek yang dimodelkan. Atribut muncul di bagian kedua setelah nama dari kelas. Jadi di bawah class name ini adalah atribut-atributnya. Sedangkan yang terakhir, nah ini struktur atribut ya. Nah teman-teman, nanti ini penting nih slide-nya untuk di copy sebagai bekal pada saat membuat nanti. Jadi di atribut inilah dimasukkan tipe dari datanya. Jadi kita punya string, kita punya integer, seperti itu. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, sebenarnya dari segi tipe data gitu ya, kita kurang lebih sih punya string, kemudian numerik, kita punya date, atau kita punya boolean. Nah, kurang lebih ada 4 ini. Entah di numerik itu kita, teman-teman akan pakai integer, ataukah double, atau apapun itu. Yang jelas dia masuk kategori numerik. Date, boolean itu untuk menyimpan nilai flag seperti true, ataupun false. Sedangkan string itu untuk menyimpan teks ya.
seperti nama, yang seperti itu pasti tipe datanya adalah string. Nah, kalau nomor HP, teman-teman, tipe datanya kira-kira apa? Ayo. Numerik atau string? Nah, mungkin teman-teman bisa ingat-ingat lagi mata kuliah basis datanya. Ya, benar. Saya anggap saya mendengar bisikan teman-teman nih. Untuk nomor HP, kita gunakan string, teman-teman ya. Karena walaupun dia angka, tapi nomor HP itu tidak mengalami operasi matematika. Jadi, tidak ada istilah nomor HP itu dijumlahin, kurang 5 lah, ditambah 3, kayak gitu nggak ada. Jadi, kita gunakan string untuk nomor HP. Begitu pula juga untuk kode pos yang seperti itu. Kita gunakan tipe data string. Jadi numerik ini khusus yang memang nanti akan dikali, bagi, tambah, kurang, atau diapain operasi matematika. Nah, itu biasa kita gunakan string. Kemudian untuk status aktif di sini menggunakan integer. Nah, kok bisa Pak ya? Kan kita pakai string aja ya, kan tinggal nyimpen aktif atau non-aktif atau cuti gitu. Kenapa kita harus pakai integer? Ya, teman-teman mungkin punya ide? Ya, benar. Jadi itu adalah untuk efisiensi dari penyimpanan. Jadi toh juga cuma ada 3 status aktif, yaitu aktif, non-aktif, dan cuti. Jadi kenapa tidak kita gunakan integer aja? Jadi aktif ini kita ganti 1, non-aktif 2, cuti itu 3. Jadi status-status yang seperti ini bisa kita kodekan lagi. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Ini akan sambil jalan ya, teman-teman akan merasakan experience-nya ini ketika teman-teman nanti membuat kelas diagram. Jadi ketika membuat kelas diagram, kira-kira sudah dekat UAS nanti itu harusnya sudah akhir-akhir. Nah, teman-teman akan ketemu saya untuk mendiskusikan kelas diagram. Nah, operation itu perilaku dari kelas. Jadi tingkah pola atau behavior dari kelas itu masuk ke operation. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Nah, di sanalah titik puncak dari objek analysis and design. Jadi kita mengandaikan coding kita itu sebagai seolah sebuah objek. Dia punya nama, dia punya atribut, dan dia bisa berperilaku. Jadi dia diperlakukan sebagai sebuah objek. Kayak gitu misal kata-katanya. Jadi kata-kata diperlakukan sebagai sebuah objek itu apa sih? Nah, objek itu sesuatu yang memiliki nama, dia punya atribut, dan dia punya perilaku. Itulah yang kita sebut sebagai sebuah objek. Sedangkan di operation sendiri, kita punya nama operation. Biasanya itu diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Kemudian di kurung buka itu ada nama parameter dan tipe parameternya, nama parameter, tipe parameter, dan juga pengembaliannya, return type. Jadi kalau ada return type, nama operation ini pasti kategorinya adalah sebuah fungsi. Sedangkan kalau tidak pakai kembalian, tidak pakai susuk gitu, ini pasti termasuk prosedur. Nah, ini dia. Operation yang menyatakan function dapat ditambah return type. Nah, kemudian teman-teman di kelas diagram kita juga mendengar istilah visibility. Di sana kita punya private, protected, public, sama package. Ya, private artinya dia tidak bisa diakses dari luar kelas. Jadi tingkah lakunya dia tuh tertutup. Wah, akunnya IG-nya di private nih, jadi nggak bisa kepoin. Kalau protected, hanya bisa dipanggil oleh kelas yang pewarisinya atau inheritance. Nah, teman-teman yang sudah coding Java di OOP, mungkin sudah pernah merasakan coding turunan gitu ya.
Jadi turunan dari pegawai misalnya apa? Ada pegawai administrasi sama ada pegawai perpus gitu misalnya. Nah, jadi protected ini artinya dia bisa dipanggil oleh anak-anaknya. Kalau yang bukan anaknya nggak bisa manggil. Sedangkan package ini diakses dari kelas manapun, public, sorry. Sedangkan package itu dapat diakses di package yang sama. Nah, kita nggak bahas tentang package diagram ya di bahasan OOAD kita. Jadi mungkin ini jarang kita pakai. Kita akan lebih sering pakai public atau privat. Nah, ini contohnya teman-teman. Teman-teman sudah nostalgia dengan Java ya. Jadi kelas hook, kita bikin kelas namanya buku. Dia punya public string, author, unknown. Jadi nama atributnya adalah author, kemudian nilai atau value-nya adalah unknown. Kemudian public string title, ada atribut title dengan tipe data string. Kemudian private number price 0. Jadi di set private untuk price dan nilainya 0. Kemudian untuk perilakunya ada public string get author. Jadi inilah dia parameter untuk perilakunya, atributnya ini. Sedangkan ini adalah perilakunya. Operation. Ya. Nah, di kelas diagram kita juga mengenal relationship atau hubungan antara kelas. Teman-teman mungkin di ADSI atau mungkin IR diagram, teman-teman pernah mendengar kata one to many to one, many to many yang seperti itu. Nah, di kelas diagram juga persis ya, mirip-mirip. Jadi ada asosiasi, ada inheritance atau turunannya, is a kind of, is a, nah itu superclass, ini subclassnya. Jadi di sini misalnya hewannya kucing, di sini superclass adalah mamalia berkaki 4. Jadi turunannya adalah kucing gitu misalnya. Kemudian assembly class ini ada aggregate, ada aggregation atau bagian dari part of. Kemudian ada dependensi, tergantungan, dan ada realization. Pak, kok buru-buru ini apaan sih? Nah, nanti ketika kita masuk ke case atau contoh, baru kita bisa gambarkan yang ini loh ternyata termasuk kategori inheritance, yang ini loh yang aggregation. Saat ini teman-teman yang bakalan sering pakai adalah association. Nih dia nih. Hubungan-hubungan mereka apa aja? Mereka punya multiplicity gitu ya. Satu ke banyak, satu atau ke minimal satu dan banyak. Nah ini Taylor. Satu atau banyak. Rumah tuh satu, minimal tanpa IMB 0, dan maksimal ya 1. Kemudian mahasiswa, dari 0 mahasiswa, sama sekali tidak ada mahasiswa yang mengambil kelas, sampai dengan bintang tuh kita baca banyak ya. Mengambil wajib satu kelas atau bintang kelas, artinya banyak kelas. Nah, saya harap teman-teman bingung ya di sini ya, karena bingung itulah salah satu cara ciri bahwa berpikir. Jadi kalau tidak bingung ya nggak berpikir. Jangan. Oke, ini tabelnya sudah ada, bisa tinggal dipakai. Ada one to one atau exactly one, ada zero or more. Nah, yang seperti bilang tadi, cara gambarkannya kayak gini. Pegawai itu bisa punya 0 anak, atau bintang di sini bisa banyak anak kayak gitu. Sedangkan satu departemen itu pasti satu bosnya.
Kemudian bos itu pasti punya satu minimal pegawai atau banyak pegawai. Employee itu suppose nih pasangan ya, menikah gitu kan. Mungkin belum, masih jomblo gitu atau sudah nikah satu. Kemudian vacation, jadi pegawai itu bisa mengambil vacation itu liburan gitu ya. Bisa mengambil minimal 2 atau maksimal 4 liburan dalam setahun kayak gitu. Terus pegawai itu bisa menjadi anggota dari komite atau kepanitiaan. Jadi minimalnya bisa 1 sampai 3, maksimalnya 5. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman untuk membaca kelas diagram. Kemudian kita punya directional association. Nah, ini saya skip ya, teman-teman. Ini bayangannya adalah IR diagram ya. Jadi relationship-nya di sana mahasiswa mengambil kelas yang kayak gitu. Nanti akan kita bahas lebih banyak. Kemudian kadang-kadang teman-teman akan ketemu dengan self association, jadi dia memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Kemudian ada generalization. Itu tadi ada customer. Customer itu ada 2, yaitu ada personal customer dan juga ada corporate customer. Pembedaan lah, personal customer itu punya poin, sedangkan corporate customer punya bill, punya total employee. Tapi mereka sama-sama adalah customer, yaitu mereka pasti punya nomor ID masing-masing, punya nama, punya alamat, dan punya status aktif. Dan mereka juga bisa melakukan tambah customer, cek customer, dan juga update customer. Hanya saja di personal customer ada tambahannya, di bawah status aktif telah ada poin. Dan corporate customer itu kita punya bill amount dan juga total employee. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk generalization. Ini contoh generalization juga. Nah, setelah generalization, kita punya aggregation. Aggregation itu cirinya ada wajibnya di sini. Jadi ini dibaca mobil memiliki wheel, roda ya, 4 roda. Jadi menghubungkan whole part sama agregatnya, bagiannya. Jadi keseluruhannya dia adalah mobil, bagiannya adalah rodanya. Nah, dapat diartikan bahwa satu kelas merupakan bagian dari kelas lainnya, namun tidak wajib. Itu aggregation. Nah, aggregation juga jarang kita pakai ya teman-teman. Kemudian ada composition. Ini yang tadi. Ini partnya rekam medis. Itu ada rekam medis obat dan juga ada rekam medis tindakan. Selanjutnya kita punya dependensi dan interface untuk boundary. Nah, ini contohnya interface. Kita juga punya realization. Garis-garis tanda realization seperti ini. Jadi dia menghubungkan kelas dengan interface-nya. Diingat ya, realization itu menghubungkan antara kelas dengan interface-nya. Ini contoh realization. Oke, ini teman-teman. Contohnya. Masih ingat dengan boundary yang seperti ini?
di sequence diagram, kemudian dengan control, dan juga dengan entity. Jadi ketika teman-teman selesai membuat sequence diagram, maka masing-masing lifeline dari sequence diagram teman-teman akan terjemahkan menjadi kelas diagram ini. Jadi kalau ada boundary nasabah atau form nasabah, di sana kan ada BTN add nasabah sama update nasabah. Jadi ada button atau tombol untuk tambah nasabah dan juga ada button atau tombol untuk update nasabah. Nah, panahnya ini adalah dependensi tadi. Jadi dari kontrol ke penyedia formnya, itu ini. Dari kontrol ke boundary, ini panahnya. Saya. Sedangkan dari kontrol ke entity, ini, ke entity, ini, ke entity juga, panahnya pakai yang ini, ke entity pakai panah yang garisnya titik-titik, dari kontrol ini ke entity transaksi pakai yang ini pakai yang putus-putus lagi, seperti itu. Tapi kalau dari kontrol ke boundary pakai yang putus-putus, cuman bedanya panahnya ada birunya, seperti ini. Nah, itu yang dipakai. Inilah final diagram yang akan teman-teman gambar nanti setelah selesai mata kuliah ini. Jadi, kelas diagram adalah hal yang paling terakhir dibuat. Jadi di UTS nanti, itu teman-teman sudah mulai merancang dari requirement, use case, naratif, dan activity. Setelah activity selesai, PR teman-teman tinggal lagi dua, yaitu sequence diagram dan juga class diagram. Nah, untuk UTS-nya, deadline-nya mungkin saya tambah lagi ya, kalau misalnya jumlah teman-teman sebegitu banyaknya dan agak susah tertampung dalam 2 minggu ke depan sampai akhir November, mungkin akan saya tambah. Tapi yang jelas kita akan coba maksimalkan dulu sampai akhir November. Karena di sequence diagram itu lumayan complicated. Dia banyak. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Sampai di situ. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya teman-teman sudah join. Saat ini mungkin memang belum banyak pertanyaan, tapi akan banyak pertanyaan nanti ketika mulai membuat proyeknya. Dan tidak ada satupun dari teman-teman yang akan luput dari saya untuk diskusi langsung, karena kriteria untuk penugasan ini, terutama nanti setelah UTS, itu minimalnya adalah 2 kali asistensi. Jadi untuk UTS itu adalah 1 kali asistensi, dan untuk UAS nanti, proyek UAS nanti itu setidaknya 2 kali asistensi. Jadi akan 2 kali ketemu saya untuk mendiskusikan atau meresponsi dari tugas yang sudah dikerjakan. Nah, tugas yang dikumpul tanpa melalui proses asistensi ya tidak akan dinilai, teman-teman. Karena saya tidak mengukur dari tugas hasil akhir, tapi yang dinilai adalah prosesnya, seperti itu. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri, saya stop recording dulu.